Halo guys, welcome back with me, Mayo Classic. Oke guys, di video kali ini gue akan membahas sesuatu yang horor atau mengerikan. Jadi gue lagi mencoba untuk membuat sebuah konten horor dan gue masih bingung namanya apa. Mungkin kalian yang punya ide atau punya nama yang keren buat konten horor gue, kalian bisa komen di bawah. And guys, jadi di video kali ini gue mau membahas Disney. So, siapa sih yang di sini nggak tahu Disney? Anak-anak zaman sekarang masih nonton film Disney. Dan mungkin yang seumuran gue waktu kecilnya sering banget nonton film Disney. Film Disney penuh banget dengan karakter princess ya, atau dongeng-dongeng yang sering banget kita nonton pas waktu masih kecil. Dan di video kali ini gue akan membahas kisah tragis dan kejam di balik cerita Disney. Oke, sebelum gue bercerita, jangan lupa untuk like video ini, comment, share, and subscribe. Karena satu subscribe sama dengan satu energi untuk gue untuk bikin video yang baru dan baru lagi. Ayo kita kembangkan channel Mayo Classic sama-sama supaya channel ini bisa menjadi channel yang besar dan bermanfaat bagi semua orang. So, kita langsung mulai aja. Ini dia 5 fakta seram di balik cerita Disney. Yang pertama, si kerudung merah. Mungkin kalian di sini udah banyak yang tahu bagaimana cerita si kerudung merah. Jadi ada seorang anak memakai kerudung berwarna merah yang diburu serigala. Lalu serigala itu makan neneknya, makan si kerudung merah, dan akhirnya diselamatin oleh pemburu. So, tapi di sini gue menemukan cerita aslinya. Ternyata si kerudung merah ini yang meyakinkan serigalanya untuk menyantap neneknya. Karena si kerudung merah ini satu-satunya pewaris harta dari neneknya. Wow, kalau misalnya bener sih kejam juga ya, suruh serigala membunuh neneknya supaya dia dapat harta dari neneknya. Apakah menurut kalian ini benar? Coba komen di bawah. Yang kedua, ada The Little Mermaid. So, jadi cerita putri duyung dari Disney ini adalah, jadi ada putri duyung yang suka sama pangeran. Sayangnya dia putri duyung, jadi mempunyai sirip, nggak punya kaki, jadi dia nggak bisa ke daratan. Dan akhirnya dia melakukan sebuah pertukaran. Tuh, kalau diceritanya sih, dia jadi nggak bisa ngomong ya, nggak bisa bicara, nggak bisa mengeluarkan suara, tapi siripnya itu diganti jadi kaki. So, tapi menurut cerita aslinya, si putri duyung ini memperoleh kaki dengan pertukaran yang sangat mahal. Jadi aslinya ini dia tetap dapat kaki, tapi setiap dia melangkah, kakinya rasanya seperti ditusuk sama 1000 belati. Jadi setiap dia ngelangkah, dia kayak ngerasa kayak nginjek 1000 belati lah. Dan di cerita aslinya, si pangerannya tidak memilih putri duyungnya, tapi dia memilih wanita lain. Dan kalau si putri duyung ini tidak menikahi pangeran, maka putri duyung akan mati dan menjadi busa-busa di laut. Dan demi menyelamatkan si putri duyung ini, saudara-saudaranya menukar rambut putri duyung dengan belati ajaib dari penyihir lautan. Jadi kalau si putri duyung ini bisa membunuh pangeran dan mengalirkan darah pangeran ke kakinya, maka kakinya akan berubah lagi menjadi sirip dan dia bisa pergi ke lautan. Tapi akhirnya si putri duyung tidak tega untuk membunuh pangeran dan akhirnya dia mati. Wow, kalau zaman sekarang mah udah dikatakan sama teman-teman, lu jangan bego gitu ya. So, bagaimana menurut kalian cerita ini? Apakah cukup seram? Apakah serem banget? Komen di bawah. Yang ketiga, ada Snow White. Di versi Disney, Snow White ini memakan sebuah apel beracun yang akhirnya dia pingsan atau koma. Sampai akhirnya ada seorang pangeran memberikan dia ciuman, dan akhirnya dia bangun, menikah dengan pangeran, bahagia. So, tapi ini dia versi aslinya. Ibu Snow White ini adalah seorang ratu yang sangat jahat. Jadi ibunya ini mengirim beberapa pemburu untuk membunuh Snow White, untuk diambil paru-paru dan hatinya, untuk dimakan sama ibu tirinya. Tapi ada juga versi lainnya yang diperhalus. Snow White ini tertidur lelap karena diberikan apel yang beracun. Ketika si Snow White memakan apel ini tersangkut di kerongkongannya. Akhirnya sang pangeran memerintahkan para pelayannya untuk membuang jasad Snow White ini. Tapi ketika si pelayan membawa peti mati si Snow White, petinya terjatuh dan menyebabkan potongan apel beracun yang ada di kerongkongan Snow White keluar, dan Snow White bangun kembali atau hidup kembali. Dan ketika ibu yang jahat datang ke pernikahan Snow White, ibunya dipaksa untuk memakai sepatu besi panas dan menari hingga tewas. Wow, sadis gak sih? Ibunya sendiri mau makan paru-paru dan jantungnya. Bagaimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah deh. Selanjutnya ada Sleeping Beauty. Menurut versi Disney, Sleeping Beauty ini dia tertidur lelap karena dia menyentuh jarum, dan dia akan bangun ketika ada pangeran atau cinta sejatinya yang datang untuk mencium dia. Dan akhirnya pangeran datang mencium dia dan dia terbangun dari tidurnya. So, tapi versi aslinya, si putri tidur ini atau Sleeping Beauty ini koma karena terinfeksi oleh sejumput rami yang terselip di bawah kukunya. Dan ayahnya nggak bisa menerima kenyataan, dan akhirnya Sleeping Beauty ini dibaringkan di sebuah ranjang di dalam rumahnya. Dan ayahnya cuma bisa berharap sebuah mujizat supaya Sleeping Beauty ini bisa terbangun dari komanya. Dan suatu hari ada seorang raja yang melintas dan menemui tubuh dari Sleeping Beauty. Dan raja tersebut menyadari bahwa si Sleeping Beauty ini nggak sadar,
dan akhirnya raja tersebut memperkosa Sleeping Beauty. Dan Sleeping Beauty ini tetap tidur dan dia hamil dan melahirkan anak walau keadaannya masih tidur. Dan sampai salah satu bayinya tidak sengaja menyedot seutas rami yang tersangkut di bawah kuku Sleeping Beauty, dan akhirnya Sleeping Beauty pun sadar kembali. Dan karena si raja mendengar Sleeping Beauty hidup, raja ini membakar istrinya agar si raja ini bisa bersama Sleeping Beauty. And yang terakhir ada Cinderella. Siapa sih yang gak tahu Cinderella dengan sepatu kacanya? Jadi dalam versi Disney, jadi Cinderella ini adalah seorang anak perempuan yang miskin yang diperlakukan tidak pantas oleh keluarga tirinya. Lalu dia pergi ke pesta dansa bertemu pangeran dan menjatuhkan sepatu kacanya. Dan pangeran mencari orang yang memiliki sepatu kaca itu, dan akhirnya ketemu si Cinderella, dan akhirnya dia menikah, hidup bahagia selamanya. Tapi di versi aslinya ini sedikit serem. Sepatu Cinderella sebenarnya tidak terbuat dari kaca, melainkan dari bulu tupai. Dan saudara-saudara tirinya rela memotong kaki mereka supaya kaki mereka muat untuk masuk ke dalam sepatunya dan bisa menikahi pangeran. So guys, menurut kalian bagaimana sih? Benar nggak sih kira-kira ceritanya? Atau mungkin kalian punya versi lainnya tentang Cinderella? Kalian boleh komen di bawah. So, jadi itu dia 5 fakta menyeramkan di balik dongeng Disney. So guys, jadi menurut kalian mana yang paling serem? Atau mungkin kalian memiliki cerita Disney yang lain yang serem juga? Kalian boleh komen di bawah, gue pengen tahu. Atau mungkin dari yang gue ceritain semua tadi, kalian memiliki versi lainnya. Kalau misalnya ada, kalian boleh komen di bawah juga. Jadi gue pengen tahu sih apa sih versi yang kalian punya. So thanks guys for watching this video. Jadi kalau misalnya kalian punya nama yang keren buat konten horor gue, kalian boleh komen di bawah. Gue yang bagus akan gue pakai untuk konten gue selanjutnya. And jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And seperti biasa guys, see you in the next video and keep the magical moment and bye.